Mas 31. Tren saat ini perusahaan banyak membuat status pekerja menjadi mitra dikarenakan perkembangan bisnis. Pertanyaan, apabila kemitraan ini tidak sesuai dengan peraturan seperti apa? Peraturan seperti apa maksudnya? Dan untuk pengakhiran hubungan pekerja caranya seperti apa? Apakah menggunakan PB juga seperti karyawan? Baik, Bapak Ibu semua, hal pertama yang penting perlu kita pahami tentang mitra. Istilah mitra atau kemitraan yang sekarang sedang akhir-akhir ini sedang menjadi tren di berbagai perusahaan adalah hukumnya berbeda sama sekali dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan mereka bukanlah pekerja. Mereka bukan pekerja, mereka statusnya mitra. Ya, hukumnya pun berbeda. Kalau pekerja itu hukumnya tunduk pada hukum ketenagakerjaan. Ya. Undang-Undang 13 yang kemudian dirubah dengan UCK sebagian pasalnya. Sedangkan kemitraan itu tidak tunduk sama hukum ketenagakerjaan, tunduknya pada hukum perdata pada umumnya. Ya. Terutama di perikatan. Ya. Perjanjian kemitraan. Nah, bagaimana tidak sesuai dengan peraturan pengakhiran hubungan kerjanya? Iya. Kalau pengakhiran hubungan kerjanya, mereka tidak menyebutnya sebagai hubungan kerja ya, tapi pengakhiran perjanjian. Biasanya perjanjian kerjasama atau apalah ya. Pengakhirannya mengikuti apa yang disepakati oleh kedua pihak. Iya. Ada yang memiliki jangka waktu tertentu, ada yang berdasarkan tercapai atau tidak tercapainya sebuah prestasi, ya. Jadi macam-macam. Ada yang diulang secara otomatis dan sebagainya. Nah, cuman yang jadi masalah, Bapak Ibu, kita tidak bisa sembarangan merubah status pekerja menjadi mitra. Yeah. Ya, ini ada hal yang menarik nih. Dua hal paling tidak yang harus kita soroti. Yang pertama, kita bicara perubahan statusnya. Pada saat terjadi perubahan status, Pak Abi, si karyawan yang tadinya tunduk pada hukum ketenagakerjaan, kemudian dia berubah menjadi tunduk kepada hukum perdata pada umumnya, karena statusnya berubah jadi kemitraan, maka waktu berubah lingkup hukum yang menaunginya, sejatinya di sana telah terjadi PHK. Jadi si karyawan tadi waktu mau dipindah jadi mitra seharusnya di PHK dulu. Artinya lagi, berarti dia pada saat di PHK dia punya hak atas kompensasi PHK-nya. Iya. Ya. Jadi harus dibayar dulu pesangonnya. Jadi nggak bisa sembarangan terus dirubah jadi mitra. Hukumnya berbeda. Karena begitu hukumnya berbeda, pada saat sudah jadi mitra, maka si A tadi, anggap namanya Denny tadi. Yeah. Maka si Denny tadi itu tidak bisa lagi menuntut pesangon. Betul. Karena hubungan hukumnya sekarang adalah hubungan hukum kemitraan. Bukan kerja lagi, hubungan hukumnya berdasarkan perdata pada umumnya. Bahkan proses penyelesaian perselisihannya itu tidak melalui disnaker lagi, Pak. Yeah. Tapi ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri berlaku hukum acara perdata di sana. Jadi sama seperti kita menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis. Perusahaan punya masalah dengan vendornya dan sebagainya, vendor punya masalah dengan perusahaannya, ada perusahaan yang nggak bayar sama vendornya, ya kayak gitulah kurang lebih, ya. Ada one prestasi dan sebagainya, sehingga ini totally different, berbeda sama sekali, dan ini kita harus hati-hati. Itu hal pertama tentang momen perpindahannya, harus ada PHK-nya, berarti juga ada kompensasi. Nah, yang kedua, sebenarnya yang kedua ini adalah yang pertama. Sebelum yang pertama adalah penting bagi kita untuk memahami dulu mengenai konsep kemitraan. Kemitraan itu atau kerjasama, hal sederhananya untuk bisa kita pahami, yang sederhana aja lah ya, kita pahami, sesungguhnya adalah perjanjian kerjasama yang memiliki kedudukan seimbang di antara kedua pihak, di mana para pihak itu masing-masing memiliki kekuatan atau daya tawar yang sama, atau punya modal serta
kita bikin kemitraan yuk, bikin kerjasama. Saya perusahaan di bidang jasa pelatihan misalkan, kemudian Pak Abi itu di bidang marketing, ya kan, sales marketingnya, kita bikin kerjasama. Yuk kita jualan kegiatan pelatihan ini, nanti kita bagi hasil di dalam. Apakah 50-50, apakah 30-70, 70-30, gantung sepakatnya kita. Nah, tapi masing-masing punya modal. Modal saya adalah materi konten pembicara misalkan, modal Pak Abi sebagai sales dan marketingnya adalah network dan pengalaman kemampuan sales marketing. Dan itu bisa di-value-kan semua. Nah, sederhananya begitu. Ya. Lebih sederhana lagi, contoh yang lain apa? Contoh yang lain, nih, zaman dulu. Kenapa saya ngomong zaman dulu? Saya belum berani ngambil contoh yang zaman sekarang. Yang zaman dulu, nih ya. Dulu tuh di airport Pak Abi, itu suka ada taksi. Taksi airport namanya. Ya kan? Namanya macam-macam lah, tergantung airportnya, pengelolanya siapa kan gitu. Ada taksi airport. Nah, taksi airport ini biasanya juga ada dia punya koperasinya. Kemudian pengelolaan dikelola oleh si koperasi, pengelolaan taksi airport ini. Nah, yang bisa bergabung di sana adalah orang-orang yang memiliki unit, memiliki mobil, untuk dijadikan taksi. Jadi mobilnya adalah punyanya si pengemudi, mobilnya punya pengemudi, tapi trayeknya itu punyanya si koperasi tadi. Kebetulan trayek airport, trayek bandara. Nah, maka mereka berdua melakukan kerjasama. Yang satu punya mobil, yang satu punya trayek, ya kan? Ini berbeda apabila dia punya trayek, modalnya besar, duitnya banyak, dia beli mobil juga. Terus dia ambil si Denny. Nah, kalau itu bukan mitra, itu namanya karyawan. Denny jadi sopir taksi. Nah, prakteknya banyak sekali. Nah, ini berhubungan dengan tadi pernyataan saya di awal bahwa saya mau berani memberi contoh dulu, zaman dulu. Kalau zaman sekarang saya belum berani ya menjustifikasi, karena itu dibutuhkan penelitian dulu, dibutuhkan kajian dulu, karena ada aspek-aspek faktor yang mempengaruhinya. Jadi nggak bisa sembarangan saya mengklaim bahwa yang ini itu sebenarnya benar, yang ini yang salah, nggak. Tapi dulu yang saya tahu itu kalau koperasi transportasi itu unit-unit transportasinya adalah milik si pengemudi. Nah, itulah mitra, ya kan? Atau mungkin truk misalkan, miliknya si yang punya truk misalkan. Nah, yang punya truk ini bisa saja dia nyetir sendiri, karena dia nganggur, dia nyantai, dah aku nyetir sendirilah, ya bawa truk sendiri, bisa saja itu jadi mitra. Atau bisa saja dia tetap bermitra, saya punya unit truknya, bapak punya trayek dan punya barangnya untuk loadingnya dikirim kemana, punya distribusinya, saya punya unit truknya, tapi saya tapi saya nggak nyetir, jadi saya cari orang untuk nyetir. Nah, orang yang nyetir tadi si Denny misalkan, yang punya truk Pak Abi, yang nyetir si Denny, maka si Denny ini bukan mitra. Denny ini adalah karyawannya, tergantung karyawan siapa. Denny diambil jadi karyawannya Pak Abi sebagai yang punya truk, atau Denny diambil sebagai karyawannya si perusahaan tadi yang punya barang, ya kan? Jadi nggak bisa disebut si Denny sebagai mitra. Mitra itu yang punya modal juga. Nah, apakah sekarang seperti itu? Ya silahkan dilihat sendiri. Banyak sekali. Ya, banyak sekali praktek-praktek yang menurut saya kita harus berhati-hati. Betul. Ya, jangan sampai jadi salah kaprah. Kemudian ini akhirnya akan meletakkan posisi si karyawan menjadi posisi yang dilemahkan. Ya, ini yang kita harus hati-hati. Masih nyambung ya tentang perjanjian kemitraan sopir dalam industri transportasi. Isi perjanjian seperti perjanjian kerja karyawan. Nah, isinya pekerjaan, upah, dan perintah. Nah, ini yang tadi saya bilang. Perjanjian kemitraan supir.
dalam industri transportasi. Ya. Kita tidak bisa dengan mudah, dengan gampangnya bilang bahwa supir itu sebagai mitra. Ya. Si supir dalam industri transportasi, misalkan kalau itu industri transportasi barang-barang besar, ya kan, truk misalkan. Ya kalau tadi contohnya seperti yang tadi saya sampaikan, Pak Abi sebagai yang punya truk itu nyetir sendiri, maka Pak Abi itu adalah mitra. Benar, Pak Abi dalam konteks pribadinya itu adalah mitra juga. Kenapa? Karena Pak Abi yang punya truk. Tapi kalau ternyata Pak Abi yang punya truk, tapi Pak Abi nggak mau nyupir, karena dia punya tambak. Dia lebih senang duduk-duduk mancing ikan di tambaknya, kan tambak lelenya besar. Jadi truknya nggak ada yang nyetir. Panggillah si Denny. Dan lu mau nyetir nggak? Nah si Denny statusnya apa? Karyawannya Sopo, karyawannya Pak Abi. Pihak ketiga ya. Jadi itu hati-hati kita, jangan mudah-mudah terus kita bilang bahwa ini kemitraan. Yang banyak terjadi sekarang, mohon maaf ya Bapak Ibu, yang saya khawatirkan yang banyak terjadi sekarang itu banyak oknum-oknum yang mengarahkan kepada kemitraan. Tujuannya adalah untuk mengurangi benefit, mengurangi beban dari perusahaan. Jadi dianggap tidak perlu bayar tangon, dianggap nggak perlu bayar BPJS, dianggap nggak perlu yang lain-lain, bayar gaji dan sebagainya. Ya. Mereka nggak mencoba menggali dulu apakah pekerjaan ini memang benar-benar pekerjaan ini dan pihaknya, para pihaknya benar-benar memang punya modal masing-masing atau enggak. Ini kasus di sopir tertentu ya. Interan sopir, dia nggak sebut sopir apa, saya nggak usah sebut juga. Tapi ada juga pada operator lapangan lain, ya, dan angin ya, saya nggak sebut anginnya itu apa. Itu juga sama, per orang ya, buat tanda tangan. Ya, kemitraan. Ini yang aneh. Ini banyak sekali. Nah, ini yang beresiko. Ini yang menurut saya beresiko tinggi terhadap terjadinya pelanggaran. Jangan-jangan, nah tadi ya, kenapa saya bilang jangan-jangan, kenapa saya bilang beresiko? Karena saya belum berani bilang bahwa ini melanggar atau tidak. Tapi saya bilang beresiko. Potensinya besar sekali terhadap pelanggaran. Ya karena tadi, dia secara pribadi dia nggak punya modal apa-apa. Kecuali misalkan nih, saya yang punya lahan, ya kan, di pinggir jalan, kemudian di sewa lahan saya. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita ngomong ini kemitraan saya punya ruko, kemudian saya kerjasamakan sama perusahaan minimarket. Nah itu kemitraan. Itu kemitraan. Saya punya rukonya saya bukan saya sewakan, tapi saya kerjasama. Garis bawahnya tadi yang saya catat dari Om Denny seimbang. Ya, ada pemodal dengan pemodal, ya. Antara pemodal dan daya tawarnya juga sama, gitu. Itu yang harus dilihat. Bukan bagaimana kita mempekerjakan, memberikan kompensasi, ya kan? Kalau saya yang punya lahan, saya yang punya ruko tadi, boleh kemitraan kita, ya kan? Tapi kalau saya nggak punya lahan, nggak punya ruko, terus ada perusahaan minimarket misalkan, dia yang punya lahan, punya ruko, dia ini terus dia panggil dia ini terus jadi kemitraan. Mitra apa? Kembali yang tadi nih, kembali kepada pertanyaan tadi, mensiasati tadi. Nah, itu tadi. Kembali lagi. Nah, jadi jangan cuma akal-akalan. Jadi mensiasati tapi pelanggaran dan potensi pelanggaran. Tapi bagus Pak Abi, maksud saya di KIR hari ini saya melihat yang muncul banyak contoh-contoh pertanyaan. Ini saya anggap sebagai pembelajaran buat kita semua. Ayo kita angkat contoh-contoh kekeliruan itu, kita angkat supaya jadi pelajaran. Yang common yang banyak terjadi di lapangan. Sehingga kita bisa lebih berhati-hati dan jangan terikut-ikut ke sana. Betul. Bagus nih, bagus.